Teman-teman jangan jangan lupa untuk mengisi link yang sudah saya share ya, pretest. Assalamualaikum Bu Fuzi, boleh tes suara dulu? Tes, Waalaikumsalam. Ada suara saya, Bu? Ada, Alhamdulillah. Oke, saya izin untuk share ini. Eh, Oke, saya izin untuk membuka ya. Kalau Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ibu dosen kita tercinta, penulis buku Pesona Ramadan, Ibu dosen yang keren, Ibu Fuzi Purwanti MAG, selamat datang. Yang saya kasihi dan saya banggakan adik-adik mahasiswa, mahasiswi Prodi IAT IAI Persis Bandung. Ini juga kayaknya ada alumni juga yang ikut serta, selamat datang. Alhamdulillah di Ramadan yang indah kali ini IAT IAI Persis Bandung berkesempatan untuk mengadakan program book review yang kebetulan alhamdulillah nih dosen kita keren-keren jadi banyak karyanya gitu ya. Dan judul buku beliau itu sangat relate ya, sangat relevan dengan bulan suci ini, Sona Ramadan. Sebelum kita membongkar ya, mereview, melihat apa aja nih kira-kira yang Bu Fuzi sudah tulis, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau bernama lengkap Ibu Fuzi Purwati SUD MAG. Ya,
Beliau menempuh pendidikan di SDN ME Subiadinata di tahun 2006 lulusnya ya. Terus Tajhiziyah PPI 34 Cibegol lulus tahun 2009. Sanawiyah PPI 34 Cibegol ya, tahun 2009 juga lulusnya. Terus Madrasah Aliyah PPI 34 Cibegol ya. Terus S1-nya beliau adalah alumni kita, guys. Bu Fuzi ini alumni kita. Beliau lulus dari S1 STAI Persis Bandung, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di tahun 2015. Lalu melanjutkan jenjang magisternya di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi tidak perlu diragukan lagi ya kompetensi beliau, kapasitas ilmu beliau, karena beliau itu sangat linear pendidikannya, gitu ya. Beliau beralamat di Jalan Laswi, Cangkring, RT 06, RW 15, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Terus beliau statusnya menikah ya. Memiliki suami bernama Bapak Tatang Khairuddin Sarjana Umar Niora. Terus memiliki 2 buah hati yang lucu-lucu, namanya Hamizan Aijaz Rashid dan Syahidan Ahsan Ghazi. Beliau memiliki moto hidup, menjadi sebaik-baiknya manusia, menjadi bermanfaat dan bermakna bagi sesama. Beliau memiliki riwayat pekerjaan, pernah mengajar menjadi guru tafsir Al-Quran di PPI 03 Pamengpek tahun 2017. Beliau juga adalah guru Al-Quran dan Tafsir di PPI 49 Cangkring Bale Endah semenjak tahun 2010 sampai 2015. Lalu beliau saat ini menduduki jabatan sebagai wakil kepala sekolah. Nih keren banget ya. Bu dosen kita adalah seorang wakasek. Wakil Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Insan Rahayu dari tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga merupakan Dewan Asatidz di Pesantren Mahasiswa Masjid Raya Unpad di tahun 2017 sampai 2019. Beliau juga pernah menjadi asisten dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung di tahun 2017 sampai 2018. Lalu saat ini beliau juga merupakan dosen tetap di Fakultas Usuluddin pada program studi IAT ya, Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAI Persis Bandung sejak tahun 2020 hingga sekarang. Beliau juga memiliki banyak ya riwayat organisasi, pernah menduduki sebagai ketua bidang penelitian dan pengembangan Forum Komunikasi Tafsir Hadis Indonesia di tahun 2017 sampai 2018. Terus beliau juga Bidgar Pendidikan PD Pemudi Persis Kabupaten Bandung di tahun 2016 sampai 2019. Bidgar Dakwah PW Pemudi Persis Jawa Barat dari tahun 2019 sampai sekarang. Ketua Umum, wah ini ya keren nih. Ketua Umum PD Himi Persis Bandung Raya dari tahun 2014 sampai 2015. Terus beliau juga pernah menjabat sebagai bidang penelitian dan pengembangan PP Himi Persis di tahun 2018 sampai 2020. Beliau juga pernah menjadi ketua umum. Nah, berarti dipanggilnya Tum Fuzi ya, Ketum Fuzi. Teh Puji Ketum Fuzi gitu ya. Ketua Umum PW Himi Persis Jawa Barat di tahun 2015 sampai 2017. Lalu beliau juga merupakan anggota bidang penelitian dan pengembangan PP Pemudi Persis dari tahun 2024 sampai sekarang. Tuh gimana? Nggak kurang kerennya lagi nih, Ibu dosen kita ya. Terus beliau juga ternyata buku ini ya, Pesona Ramadan ini bukan merupakan buku yang pertama yang beliau tulis. Ada beberapa yang akan saya sebutkan ya. Pertama beliau pernah menulis buku Maryam Inspirasi Teladan Muslimah di tahun 2017. Beliau juga sebagai mufasiroh ternyata. Tafsir tematik, kisah keluarga Imron dalam Al-Quran di tahun 2020. Wih, Masya Allah. Jadi dosen kita itu selain cendekia ya dan peneliti di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, mereka adalah mufasir dan mufasiroh ya. Jadi Alhamdulillah selain Bapak Dr. Roni Nugraha dan saya, Bu Fuzi ternyata juga mufasiroh, seorang mufasiroh. Membuat buku tafsir tematik, tafsir maudhu'i. Selanjutnya ada paradigma pendidikan
dalam keluarga. Unsur-unsur utama pendidikan keluarga di tahun 2021. Ini keren banget ya. Lalu di tahun ini ya alhamdulillah beliau melahirkan karya baru. Judulnya Pesona Ramadan Menemukan Jalan Menuju Takwa. Beliau juga aktif ya melahirkan berbagai penelitian. Pertama ada jurnal persepsi masyarakat Jamaiyah Persis pada teks Al-Quran dan simbol identitas gerakan pemudi Persis, studi analisis Living Quran. Selanjutnya ada internalisasi nilai tafakuh fiddin melalui kajian kitab tafsir, studi di Persis 84 Cikanitri. Terus juga ada jurnal penelitian kritik hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman. Terus ada juga ini yang di publikasi di Jukuts ya, jurnalnya kita IAT, Parturition in Quran Surah Maryam according to the tafsir of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. Ini keren sekali ya Bu Fuzi ya. Oke, ini setelah saya bacakan CV beliau yang luar biasa, izinkan kita untuk sama-sama mereview ya. Isi buku dari Pesona Ramadan gitu ya yang telah Ibu Fuzi tulis. Saya izin untuk share screen. Oke, sudah tampil ya Bu Fuzi? Ya, sudah ada, Bu. Alhamdulillah. Kepada Ibu dosen kami yang keren, Ibu Fuzi kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Bu? Alhamdulillah jelas. Udah ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama di Ramadan hari ke-11 ini ya, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak sekali kepada kita semua, dan di antara nikmat yang paling kita syukuri saat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, tak lupa juga sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan panutan kita semua, yakni Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, alhamdulillah saya hari ini merasa sangat bahagia dan bersyukur tentu atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kaprodi tercinta ya, kebanggaan kita semua, teman-teman, atau kita semua biasa menyapa dengan Ibu atau Kak Nana ya. Terima kasih Bu. Masya Allah ya. Sama-sama, Ibu. Biasa ini beliau sebagai Kaprodi di IAT ini memang membawa nuansa baru ya, sehingga IAT ini atau Prodi IAT ini menghadirkan program-program yang lebih segar ya lewat kajian-kajian yang memang lebih kontekstual. Termasuk hari ini juga izinkan saya untuk memaparkan book review ya. Salah satu tulisan sederhana yang kemudian coba dipublish ya, diterbitkan di Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah buku ini kemudian sudah bisa terbit dan sudah bisa dibaca ya oleh khalayak ramai. Harapannya sederhana ya, sederhana. Mudah-mudahan buku ini bisa membawa manfaat ya, dan juga menjadi teman bacaan lah gitu di bulan Ramadan ini, sehingga kita semua bisa menghadirkan Ramadan yang lebih bermakna. Alhamdulillah ini udah hadir ada kurang lebih 32 peserta ya. Dan silahkan teman-teman yang sudah hadir juga boleh share link Zoom-nya karena ini terbuka untuk umum ya Bu ya.
Nah, kita sambil ngabuburit nih, Betul, kita betul, sambil betul. ngabuburit, Jadi bisa memanfaatkan waktu. disambi, bisa disambi. Ya, bisa disambil ya. Memanfaatkan waktu ba'da asar kurang lebih 1 jam ke depan ya, sambil nanti para ibu-ibu, emak-emak, nah menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Sebelumnya kita sama-sama bermajelis dulu lah gitu ya di Zoom ini. Kemudian saya berterima kasih juga ya kepada teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan ya, atau Himpunan Mahasiswa Program Studi yang juga sudah berpartisipasi ya Bu ya, apa namanya, dalam kegiatan ini, para kosma, mahasiswa juga masyarakat umum, seluruh yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Izinkan untuk memulai pembahasan terkait dengan book review kali ini, sebuah buku yang kemudian hadir ini ya. Nah, ini judulnya itu Pesona Ramadan Menemukan Jalan Menuju Takwa. Nah, nanti saya juga izin ya menyampaikan beberapa hal penting ya bagi saya mungkin untuk menyampaikan kenapa sih namanya atau judul bukunya itu Pesona Ramadan, atau apa sih latar belakang kepenulisan. Sehingga nanti pesan-pesan utama dari buku ini juga mohon izin untuk disampaikan meskipun mungkin nanti tidak akan terlalu mengurai terlalu panjang ya. Kita tidak akan mubahasah secara apa namanya menyeluruh karena memang terbatas waktu, dan memang tujuan dari adanya agenda ini atau book review ini mencoba menyampaikan garis besar gitu ya, sehingga nanti muncul kepenasaran lebih dari para hadirin ya yang sudah hadir di ruang Zoom kali ini untuk kemudian bisa membaca lebih lanjut bukunya seperti itu. Pertama, di sana saya mengutip ya satu kutipan ya. Siapa itu Ummu Hamsya? Saya kadang juga menggunakan nama pena Ummu Hamsya ya. Ya, saya seorang ibu dari 2 anak laki-laki, Hamsya. Nah, ini singkatan dari 2 anak saya ya. Yang pertama namanya Hamizan, yang kedua Hamzah dan Syahidan. Syahidan ya. Oke, keren sekali Iya, ya gitu. ininya, akronimnya. Namanya Hamsya gitu ya. Jadi saya sering juga menggunakan nama pena Ummu Hamsya gitu ya. Pertama, di sana disampaikan bahwa karena menulis itu bukan sekedar merangkai kata ya, tapi merapikan isi kepala dari setiap huruf yang tertuang, ada jejak perjalanan rasa, pikiran juga doa. Kadang tulisan menyembuhkan diri sendiri sebelum sampai kepada pembaca. Nah, ini jika diresapi secara seksama memang di antara motivasi seseorang menulis itu ya ini menurut saya gitu ya. Karena bisa jadi sebuah tulisan itu lahir itu berangkat dari berisiknya isi kepala ya. Wih, Jadi keren memang sekali. ketika berisik isi kepala tuh melihat sebuah fenomena gitu ya, apa yang kemudian ada di hadapan kita, sehingga kemudian akal yang Allah berikan kepada kita memberikan respon, dipandu oleh ilmu yang kita miliki, sehingga muncullah kegelisahan. Muncullah kemudian rasa di dalam pikiran, di dalam hati, ingin kemudian memberikan sudut pandang gitu kan, hingga akhirnya banyak cara orang kemudian mengekspresikannya. Ada yang lewat tulisan, ada yang lewat kemudian dikomunikasikan. Dan maka hari ini kita banyak menemukan konten-konten ya, para kreator itu membuat apa ya, satu edukasi ya dalam ragam bentuk gitu. Nah, mungkin dalam hal ini diantaranya saya lewat tulisan. Nah, termasuk di dalam tulisan gitu ya, setiap huruf yang tertuang itu adalah jejak perjalanan rasa, pikiran, dan doa. Makanya kadang kalau kita membaca hasil karya buku ya, yang ditulis oleh salah seorang penulis, itu kan biasanya punya kekhasan ya, bahasa yang digunakan, kemudian bahasa atau diksi, cara penguraian, dan seterusnya gitu ya. Itu karena memang berangkat dari perjalanan rasa, pikiran, dan doa. Ada harapan gitu kan. Pun demikian halnya kita juga jadi sedikit teringat ya terkait dengan ya pun demikian dalam karya-karya tafsir yang sering kita didiskusikan di kelas ya teman-teman, bahwa selalu ada latar belakang di balik lahirnya sebuah karya, dan itu sangat apa namanya dipengaruhi bagaimana seorang mufasir itu punya latar belakang. Nah, kemudian kadang tulisan itu menyembuhkan juga diri sendiri sebelum sampai kepada pembaca. Ya memang tadi, ini adalah bentuk ekspresi dari apa yang ditangkap oleh pikiran, hati, dan kemudian setelah itu diolah.
Nah, kemudian selanjutnya tulisan adalah suara hati dan pikiran yang berjalan pelan, ya, mengetuk tanpa gaduh. Nah, pada akhirnya memang tulisan-tulisan yang kita buat atau apa ya, pandangan-pandangan yang kita buat, yaitu kemudian ketika di-share, di-publish itu akan dinikmati. Nah, bedanya tulisan itu mereka berjalan pelan dan mengetuk tanpa gaduh. Bahkan ya tulisan ini bagian dari dakwah juga ya. Saat dakwah itu kemudian bisa masuk, bisa menginspirasi kepada hati-hati yang kemudian sedang butuh. Nah, kita tidak tahu tulisan kita, ucapan kita itu bisa mengetuk hati siapapun. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin terkait dengan latar belakang ya. Mengapa adanya buku Pesona Ramadan Menemukan Jalan Menuju Takwa. Nah, ini kalau dirangkum mungkin kurang lebih ada 4 poin ya, teman-teman. Yang pertama mungkin berkaitan dengan apa ya, adanya sebuah pemikiran ya, hasil dari sebuah refleksi bahwa bulan Ramadan itu kan adalah satu bulan yang kemudian kedatangannya itu pasti ya, pasti akan datang. Ditunggu ataupun tidak, siap ataupun tidak, Ramadan itu datang gitu ya. Sebagai salah satu atau sebuah keniscayaan berputarnya waktu gitu. Nah, tapi tidak semua manusia itu siap hadir di dalamnya. Nah, makanya bisa jadi Ramadan itu kemudian hadir sebagai nama saja, tapi kemudian banyak di antara kita yang tidak siap untuk menerima Ramadan dengan segala keistimewaannya, karena ketidaksiapan itu kemudian manusia oleh Rasulullah pernah diungkapkan termasuk golongan yang merugi ya, ketika ia berkesempatan atau datangnya bulan Ramadan, namun hadirnya Ramadan itu tidak memberikan ampunan kepadanya. Nah, itu kemudian yang menjadi sebuah pemikiran sehingga saya merasa bahwasanya harus menulis terkait dengan tema Ramadan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada sebuah refleksi diri ya tentang seberapa berdampak hadirnya Ramadan di dalam kehidupan. Nah, karena nanti bulan Ramadan ini sebagaimana yang kita rasakan ya, ibaratnya nanti di dalam di belakang buku itu diungkapkan ya, bahwa Ramadan itu atau ini laksana seorang musafir yang menemukan oase di tengah padang pasir. Jadi ada yang memandang bahwa Ramadan itu adalah sebagai jeda, ya. Sebagai jeda atau waktu di mana manusia itu bisa melihat ke dalam dirinya gitu, terkait dengan apa yang sudah terjadi di waktu-waktu ke belakang. Nah, kemudian merefleksikan juga apa yang akan terjadi setelah ini. Nah, sehingga nanti pertanyaannya, Ramadan itu berdampak nggak kehadirannya itu pada diri kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menghadirkan sumber bacaan yang menuntun amal yang dilandasi ilmu. Nah, ini tentu kita bersepakat bahwa ilmu ini menjadi satu landasan, pondasi sehingga lahirnya amal yang berkualitas atau dalam surat Al-Mulk itu disebut sebagai ahsanu amalan, ya, amal terbaik. Tentu ketika seseorang tidak memiliki ilmunya, bagaimana mungkin dia beramal gitu ya. Karena amal itu lahir karena adanya ilmu. Makanya di antara tugas dakwah itu adalah bagaimana mengilmukan, nah, gitu kan, menyampaikan syariat Islam itu sehingga kemudian manusia itu bisa beramal dengan tuntutan ilmu yang benar. Yang keempat, nah terkait dengan keterpesonaan ya. Nah di sini mulai muncul nih kata pesona ya. Keterpesonaan pada sesuatu itu akan menjadikan dorongan kuat di dalam amal seseorang karena ia meyakini adanya kebaikan dari sesuatu tersebut. Nah, pesona ini kan kata yang kemudian sudah sudah populer ya. Pesona ini kata yang sering dipadankan dengan beragam diksi atau narasi untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu menarik, indah, punya daya tarik sehingga orang itu pengen punya dorongan kuat untuk beramal gitu terhadap sesuatu yang mempesonakan dia. Nah, makanya saya juga pernah membaca ya bahwa di antara cara efektif di dalam pendidikan karakter
Jadi sebelum sampai kepada mengetuk akalnya, maka ketuklah hatinya dengan cara mempesonakan. Jadi bahasa sederhananya itu disampaikan apa nih pemaknaan terkait satu amal tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini menarik juga nih. Mengapa pesona Ramadan? Sebetulnya ketika memilih judul ini, saya juga coba cari-cari ya. Ya kalau di karya ilmiah itu ada penelitian terdahulu ya mungkin Bu ya. Cari-cari itu. Ternyata memang sudah banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para asatid ya, oleh guru-guru kita, baik itu dalam bentuk kajian ayat, kemudian kajian fikih, kajian hadis, sudah banyak gitu ya. Termasuk yang ditulis oleh salah satu dosen guru kita juga, Al-Ustadz Haris ya. Beliau menulis buku tentang Ramadan, kalau tidak salah tuh judulnya Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan. Nah, mengapa pesona? Nah, pertama ini mungkin ya, inspiringnya itu dari diksi pesona Indonesia. Jadi pas saat menentukan pesona Ramadan itu jujur yang terbersit di benak saya itu tentang pesona Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, kalau berbicara pesona Indonesia itu adalah sebuah kampanye atau kampanye ya yang yang diserukan oleh Kementerian Pariwisata ya untuk kemudian menarik para turis, para wisatawan untuk kemudian bisa melihat dan berkunjung dan melihat bagaimana keindahan pesona Indonesia dari segi alamnya, budayanya gitu ya, dan seterusnya. Nah, namun kalau pesona Indonesia itu nampak gitu kan, mereka bisa melihat segala sesuatu yang ada di Indonesia hingga akhirnya, mendatangkan nih satu penasaran sehingga mendorong para turis ya, wisatawan dari luar itu untuk hadir datang ke Indonesia. Nah, itu ya pertama kali terbersit mengapa pesona Ramadan. Kemudian ketika dikaitkan dengan kata Ramadan, kita pun perlu gitu ya, ketika Ramadan disebut sebagai bulan yang istimewa, yang penuh keagungan gitu, sepertinya perlu ada satu buku, sebuah narasi ya, yang kemudian itu diuraikan, disampaikan sebagai bentuk pesan untuk kemudian dibaca. Nah itu mungkin ya, kemudian dibaca. Sehingga apa? Ketika dibaca, ilmu itu sampai, seperti halnya tadi turis atau wisatawan, mereka tertarik. Nah, kalau dalam konteks Ramadan, kemudian tergugah hatinya untuk bisa beramal, menjadi dorongan yang kuat. Nah, kemudian yang kedua, mengapa pesona Ramadan? Ini memang terinspirasi dari Quran Surat Ali Imran ayat 191. Di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menciptakan segala sesuatu yang ada di muka ini dengan sia-sia gitu. Artinya perlu ada proses tafakur ya, berpikir. Perlu adanya proses tadabbur, merenungi terhadap segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk kenapa Allah menghadirkan Ramadan. Nah, bagi seorang yang berpikir, bagi seorang yang kemudian senantiasa zikir mengingat Allah, Ramadan itu menjadi sesuatu hal yang kemudian harus difikirkan dan harus ditadaburi juga, gitu ya. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan teori psikologi ya yang berbicara tentang keterpesonaan dan transendensi. Kemudian yang keempat itu terkait dengan 4 tahapan pengamalan ibadah menurut Imam Al-Ghazali. Bisa nanti dibaca lebih lanjutnya di beberapa postingan di Instagram ya. Oke, selanjutnya, nah ini ya teman-teman sekalian, cover dari bukunya diterbitkan alhamdulillah oleh salah satu penerbit dari Jogja yang namanya itu adalah Madani Creative Publisher ya. Ini pertama juga saya menerbitkan di sini, alhamdulillah semua prosesnya lancar. Bahkan saya merekomendasikan juga bagi teman-teman yang mungkin sudah punya beberapa naskah atau bank tulisan yang ingin dipublish, saya rekomendasikan di penerbit ini juga. Itu nanti di belakang itu apa ya? Sinopsis ya. Jadi apa ya namanya itu? Mengibaratkan Ramadan itu seperti oase yang ditemukan oleh seorang musafir gitu. Nah, artinya memang
kehadiran Ramadan ini kan begitu luar biasa, memiliki dampak yang begitu mendalam ya. Nah, maka di belakang itu saya sebutkan ya, Ramadan hadir memberikan kesempatan untuk memperbaiki langkah dan mengisi kembali bekal ketakwaan. Karena Ramadan bukan hanya bulan yang dinanti, tetapi juga kisah yang selalu ingin diulang kembali. Teman-teman, udah berapa Ramadan sih kita lalui? Udah banyak ya, sesuai umurnya ya, Ya, sesuai usia. sesuai usianya gitu ya. Udah berapa kali? Puluhan kali kan ya? Nah, udah Ya, puluhan kali nih Allah menghadirkan Ramadan untuk kemudian kita bisa beribadah lebih khusyuk, lebih mendalam gitu kan, dengan keutamaan dan keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Nah, Ramadan itu selalu dinanti. Nah, karena pesonanya yang begitu luar biasa, tapi selain dinanti juga kisah yang selalu ingin diulang kembali ya. Nah, pertanyaannya, dari sekian banyak Ramadan yang sudah Allah hadirkan, nah, bagaimana Ramadan itu bisa menjadi titik balik dari perubahan diri? Kemudian bagaimana ibadah Ramadan juga bisa membimbing kita menuju kedekatan yang lebih mendalam dengan Allah? Dan bagaimana Ramadan itu berdampak bagi kehidupan di hari-hari setelahnya? Ya, 3 pertanyaan yang kemudian harus kita renungkan, bahwa Ramadan ini bukan hanya sebatas waktu, tapi harus menjadi momentum bagi kita ya untuk bisa jauh lebih baik. Bahkan ibaratnya tadi disebutkan ya, sebagai pengisi bekal ketakwaan. Karena nanti di akhir buku itu saya juga menyampaikan bagaimana Ramadan itu bukan tentang Ramadan aja, tapi Ramadan harus seperti itu. Selanjutnya, nah, ini ya teman-teman berbicara terkait dengan struktur isi buku. Buku ini ya hanya 144 halaman ya. Jadi memang insya Allah kedepannya juga perlu disempurnakan. Makanya Bu, kalau buku itu kan selalu ada edisi revisi, revisi namanya. Karena betul. memang setiap penulis itu kadang merasa kurang puas ya. Makanya ini kurang ini nih, ini belum dicantumkan ini. Nah, kadang kita juga, tapi insya Allah di waktu-waktu mendatang mudah-mudahan bisa ada kesempatan untuk bisa mengikuti. Nah, karena di sini terdiri hanya 5 bab saja. Yang pertama itu terkait dengan arti penting Ramadan. Kemudian yang kedua ada keutamaan bulan Ramadan. Yang ketiga ada pendidikan spiritual Ramadan. Di bab 4 itu berbicara tentang pesona Ramadan. Dan di bab 5 itu berbicara tentang kualitas hidup pasca Ramadan. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di pembahasan yang bab 1 di arti penting Ramadan, itu saya membagi ke 3 subtema ya. Yang pertama, kita perlu kemudian mengawali pesona Ramadan itu dengan memahami takrif Ramadan. Ya. Jadi apa sebetulnya pengertian, ya, definisi, hakikat dari arti Ramadan itu sendiri. Makanya di takrif Ramadan itu nanti ada 3 penguraiannya. Yang pertama adalah takrif Ramadan, kemudian tadi ya Ramadan dalam perspektif Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah Ramadan dalam perspektif hadis. Nah, berbicara takrif Ramadan ya, yang kemudian populer biasa ustadz-ustadz sampaikan di majelis-majelis Ramadan, itu kan berarti panas ya. Nah, meskipun memang kalau melihat konteks hari ini Ramadan teh hujan wae gitu kan. Banjir di mana-mana gitu. Namun kita perlu memahami arti secara harfiah ya. Nah, nanti di buku itu diuraikan. Nah, kemudian Ramadan dalam perspektif Quran, kalau kita melihat bahwa istilah Ramadan Allah sebutkan itu hanya 1 kali saja di dalam Quran, yaitu ketika berbicara terkait dengan diturunkannya Al-Quran ya. Nah, adapun nanti penafsiran yang lainnya itu berkaitan dengan saum. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Ramadan dalam perspektif hadis.
Ini nanti sebetulnya bisa menjadi pembahasan yang cukup panjang karena nanti akan banyak sekali hadis-hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan berkaitan dengan Ramadan itu sendiri. Nah, di antaranya di sini saya coba sampaikan beberapa tema hadisnya. Pertama, ada keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ada wajibnya saum di bulan Ramadan. Kemudian, nah ini hadis cukup populer ya terkait dengan bahwa saat masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa guliqat abwabu jahannam wasul silatis syayatin. Karena saya juga coba menguraikan dengan arti Ramadan membuka peluang seorang muslim berbuat amalan surga dan menutup amalan neraka dan mengendalikan hawa nafsu. Karena nanti ketika hadis ini difahami secara harfiah, akan kemudian terjadi bias makna ya. Jadi bahkan kalau saya kaji di anak-anak remaja gitu ya, yang dimaksud dengan setan di belenggu itu seperti apa? Makanya saya di sini mencoba mengendalikan hawa nafsu. Jadi dengan saum itu secara otomatis kita itu kemudian sedang memburu setan. Kemudian datangnya Ramadan namun saat diampuni. Rasulullah menjadi paling berbangga di bulan Ramadan. Kemudian ada hadis jumlah di bulan Ramadan itu sama dengan pahala ibadah haji. Nah, ini di antara hadis-hadis keutamaan Ramadan yang Masya Allah banyak sekali. Tapi juga apa ya, di antara yang saya baca tuh ada buku yang ditulis oleh salah satu anggota Dewan Hizbah. Judulnya itu apa ya, saya lupa lagi. Tapi intinya di sana berbicara tentang hadis-hadis doif ya, yang kemudian disalahfahami di dalam ibadah Ramadan. Contoh misalkan di bulan Ramadan ini yang populer terkait dengan pembagian waktu Ramadan jam 3 ya. 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya apa, 10 hari ketiganya. Nah, itu padahal kan hadisnya doif gitu. Nah, itu ada buku-buku yang ada buku yang kemudian secara konsen melihat hadis-hadis doif di bulan Ramadan, tapi itu sudah menjadi tersebar bahkan diamalkan di masyarakat. Itu juga penting ya untuk kita kaji. Nah, itu kurang lebih di bab 1. Kemudian yang kedua, nah berbicara keutamaan bulan Ramadan. Di sini saya mengutip ada 5 tema penting ya. Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, Ramadan syahrun mubarak, Ramadan syahrul siyam, Ramadan syahrul qiyam, dan Ramadan syahrul Al-Quran. Nah, kemudian pesan utama yang ingin saya sampaikan di bab 2 ini bahwa ada salah satu kaidah di dalam bahasa Arab yang menyebutkan bahwa sesuatu yang memiliki banyak nama itu menunjukkan keagungan sesuatu tersebut ya. Jadi satu nama banyak penyebutan. Sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 99 nama. Sebagaimana halnya Al-Qur'an yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan istilah An-Nur, kemudian Rahmah dan seterusnya. Pun demikian Ramadan gitu ya. Ramadan disebut syahrul tarbiyah, mubarak, siyam, qiyam, syahrul Qur'an. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah syahrun adim, bulan yang mulia. Gitu. Nah, kemudian di bab ketiga, nah di sini saya membahas terkait dengan pendidikan spiritual Ramadan. Kurang lebih ada 5 tema pembahasan. Yang pertama adalah menanam kesabaran, memetik keikhlasan. Jadi tema ini berbicara tentang bahwa saum itu mendidik seseorang itu menjadi sabar. Nah, ini sering dianalogikan bahwa mengapa ya ketika di dalam rumah misalnya ada makanan yang makanan itu kemudian halal punya kita, tapi kenapa kita menahan diri untuk tidak memakannya? Nah, otomatis kita sedang sabar karena jawabannya satu, ya, belum ada izinnya gitu. Ya, yang maksud dengan izin itu adalah waktunya gitu. Maka luar biasa ya, seorang itu belajar sabar. Padahal pada sesuatu yang halal gitu. Artinya pada sesuatu yang halal, jika Allah tidak menghendaki, kita pun perlu bersabar. Apalagi dalam sesuatu yang haram atau kemaksiatan. Ya. Nah, sehingga saya berpikir bahwa buah dari kesabaran itu adalah seseorang akan menjadi ikhlas. Saya mohon izin menyapa dulu ada guru saya, Dr. Roni. Hatur nuhun. Hatur Terus nuhun Dokter Rani sudah hadir. Sama-sama Bu.
Tenun Ustaz. Nah, jadi tadi ya, itu sabar, Masya Allah 30 hari itu peneliti, sabar gitu ya. Nah, maka nanti akan memetik keikhlasan, buahnya itu adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah saat kemudian seseorang itu beribadah tidak karena yang lain. Jadi hanya kepada Allah, hanya karena Allah. Itu luar biasa sekali menurut saya ya. Nah, kemudian yang kedua, meluaskan syukur, menyelami makna nikmat. Sebetulnya di sini juga saya mengkaji apa ya, tafsir ijmali juga ya terkait dengan pembahasan ayat-ayat syukur, kemudian bagaimana ayat-ayat tentang nikmat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, takwa yang menjadi tujuan. Nah, pembahasan ini berbicara tentang bahwa sebagaimana kita ketahui, ya, ayat tentang saum itu memiliki target atau tujuan la'allakum tattaqun, ya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka dari itu, hadirnya buku Pesona Ramadan itu selain mengungkap keistimewaan keagungan Ramadan, apa namanya? Saya ingin mengajak pembaca bahwa apa yang kita ikhtiarkan Ramadan itu untuk menemukan jalan menuju takwa. Gitu. Karena kita tuh ingin kemudian takwa yang menjadi target dari saum itu kita dapatkan. Ya, makanya itu harus betul-betul dididiknya itu dengan tepat sasaran sehingga takwa itu bisa kita dapatkan sebagai tujuan dari saum itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, ada kesolihan sosial iman yang hidup di dalam amal ya. Nah, maka sebagaimana kita rasakan ya, karena Ramadan itu punya nuansa yang khas ya. Jadi seolah-olah ketaatan itu difasilitasi secara beramai-ramai. Maka orang yang kemudian memiliki potensi untuk maksiat saat Ramadan itu dia semisal punya apa ya, punya rem. Nah, dengan bahasa menghormati Ramadan kan. Ada kan dirasa. Meskipun ya kita melihat ada juga yang maksiat tetap bermaksiat gitu. Tapi setidaknya muncul kesadaran itu. Nah, kemudian apalagi pada yang maksiat tadi ya, dengan dorongan iman, ya, kesolihan sosial ini di bulan Ramadan ini menjadi satu hal yang kemudian tumbuh ya. Makanya saya mengutipkan di sana iman yang hidup di dalam amal. Berbondong-bondongnya orang bersedekah, menjadi volunteer kebaikan gitu. Insya Allah kita banyak melihat nampak gitu ya kebaikan atau kesolihan sosial itu ada ya. Kemudian yang kelima, saum dan seni pengendalian diri. Ini juga satu tema yang menurut saya penting ya, menjadi bagian dari pendidikan spiritual Ramadan, bahwa tadi pengendalian diri ini juga menjadi apa ya, salah satu sikap yang penting untuk dimiliki, dan itu diajarkan oleh saum. Gitu ya. Tuh, kemudian selanjutnya, nah ini pembahasan terkait dengan inti ya, pesona Ramadan. Nah ini yang saya cantumkan itu 7 ya, tapi bisa jadi masih banyak sebetulnya amalan atau ibadah yang bisa menjadi bagian sub dari pesona Ramadan. Yang pertama ya, lebih dekat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dimention langsung sama Allah gitu ya, berkaitan dengan bulan Ramadan. Makanya Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Nah, itu memberikan pesan bahwa kita ya harus lebih intens ya, harus lebih dekat, interaksi dengan Quran kita harus kemudian semakin lebih baik di bulan Ramadan. Karena Allah yang kemudian langsung menyebutkan bahwa Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, itu yang pertama, bahkan di pembahasan lebih dekat dengan Quran, saya juga memberikan beberapa gambaran ya bagaimana interaksi dengan Al-Quran. Tuh, kemudian yang kedua tuh ada hakikat ibadah saum ya. Jadi Ramadan istimewa karena adanya saum gitu ya. Selain bulan Quran, Ramadan istimewa karena adanya saum, kewajiban saum. Makanya saum di bulan Ramadan ini menjadi satu-satunya saum wajib ya, yang kemudian dibebankan kepada seorang yang mukallaf untuk kemudian dilaksanakan.
Nah, kemudian dalam ibadah saum ini juga nanti diuraikan di dalam buku ini terkait dengan keutamaan saum ya, yang berangkat dari hadis-hadis, di antaranya pintu surga Ar-Royan itu diperuntukkan bagi orang yang saum. Kemudian saum Ramadan menjadi perisai dari api neraka. Orang yang saum akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Itu hadis-hadis yang populer yang biasa kita bahas. Kemudian ada Qiyam Ramadan. Nah, ini juga menjadi bagian yang tidak kalah punya pesona yang sangat luar biasa ya. Qiyam Ramadan itu dalam arti taraweh ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat ya, bahkan ini menjadi suasana yang sangat dirindukan di Ramadan. Setiap kali menjelang Isya ya, kalau kita masuk ke kampung-kampung ya, nggak tahu tuh kalau di kota-kota mungkin ada juga ya, kita melihat para ibu ya memakai mukena menuntun anaknya ya, bawa Al-Quran, mereka berduyun-duyun rombongan ya, untuk kemudian melaksanakan sholat taraweh di masjid. Atau di Sunda itu ada istilah tarawehan. Bahkan bagi anak-anak itu jadi satu hal yang apa ya, membahagiakan. Selain sholatnya, meskipun nanti kan niatnya bisa jadi main petasan, ada ya, kemudian ada jajan, dan seterusnya itu, tapi menjadi pemandangan. Sehingga suasana malam di bulan Ramadan itu menjadi hangat. Yang ini kita tidak temukan di malam-malam selain Ramadan. Nah, tentu di sini pun bukan hanya hal itu, tapi kita perlu juga mengedukasi bagaimana sih hakikat dari Qiyam Ramadan. Kemudian di bagian yang keempat, nah, terkait dengan sahur yang disyukuri. Jadi sahur ini merupakan salah satu ibadah ya. Kita menyebutnya ibadah karena bagian dari sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kan Rasulullah menyebutkan keutamaan dari sahur itu adalah keberkahan gitu. Nah, selain juga berkah, juga di sana adalah bentuk ketaatan. Juga banyak sekali yang harus kita syukuri di dalam sahur. Di antaranya kebersamaan bersama keluarga, ya. Kemudian bagi ibu-ibu ini jadi satu waktu yang kemudian apa ya, menarik juga ya. Selain nyiapin menu buka, nyiapin menu sahur gitu. Namun para ibu, nih para ummahat, para akhwat harus ingat juga ya bahwa waktu sahur itu di dalam Quran adalah waktu terbaik untuk beristighfar. Wabil asharihim yastaghfirun. Maka barengnya itu sahurnya itu dengan juga istighfar gitu ya. Apa namanya, bukan hanya menyiapkan. Jadi coba lebih dimaknai gitu, setiap apa namanya ibadah di bulan Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar yang dicari, zakat yang ditunaikan, Idul Fitri yang dinanti. Lailatul Qadar ini juga berdoa, Masya Allah ya. Ini diuraikan secara cukup panjang juga di sini, bahwa bagaimana di 10 hari terakhir itu setiap muslim itu punya harapan tersendiri. Nah, ini yang sangat mahal tuh bagi saya adalah harapan. Bagaimana kita berharap, kita bahkan mengkhususkan diri di malam-malam ganjil sebagaimana yang Rasulullah sabdakan kan, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil. Di malam-malam ini kita mengkhususkan diri, bahkan ibadah kita ikhtiarkan lebih khusyuk. Bahkan ada yang kemudian 10 hari ini mencarinya dengan cara beriktikaf. Itu adalah momentum harapan kepada Allah tuh yang luar biasa terasa kan ya. Zakat yang ditunaikan, kemudian Idul Fitri yang dinanti. Ini menjadi puncak daripada ibadah Ramadan. Ya. Kemudian terakhir saya tutup atau pungkas buku ini dengan salah satu subtema kualitas hidup Muslim pasca Ramadan. Nah, jadi berbicara Ramadan bukan hanya Ramadannya saja, tetapi bagaimana sekali lagi Ramadan itu bisa memberikan dampak setelah Ramadan. Kurang lebih ada 4 sub ya. Yang pertama adalah Rabbani bukan Ramadhani. Nah ini menarik juga terkait dengan Rabbani bukan Ramadhani. Ini terinspirasi dari salah satu atau sebuah peribahasa atau syair bahasa Arab yang mengatakan kun Rabbaniyan walatakun Ramadhaniyan. Jadilah kalian seorang yang Rabbani dan jangan hanya menjadi seorang hamba Ramadan. Nah, bahwa jangan sampai kita termasuk orang-orang yang begitu bersemangat beribadah di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan atau setelah Ramadan berakhir, kemudian semangat ibadah itu hilang.
atau kita mengalami fase futur ya. Karena futur itu nanti diartikan ya semangat apa? Tidak semangat setelah adanya semangat gitu kan. Itulah futur. Jadi sebelumnya tuh semangat, tapi setelah Ramadan berakhir, maka ibadah kita tuh bukan karena Allah, tapi karena Ramadan. Nah, ini hati-hati. Padahal Allah tegas di dalam ayatnya, diantaranya di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di mana al-yaqin di sana ditafsirkan sebagai al-maut. Bahwa ibadah itu bagi seorang yang rabbani tidak terbatas tempat, waktu, ruang, ataupun masa ya, seperti itu. Nah, maka dari itu, setelah rabani bukan rabani, saya melanjutkan ke subtema yang kedua dengan pembahasan Syawal dan pembuktian ya. Nah, ini menarik ya, Allah memposisikan Syawal ba'da Ramadan. Artinya kan Syawal itu artinya meningkat ya. Jadi bagaimana ada kemudian sunnah saum Syawal ya. Kemudian mengikuti dengan saum 6 hari ya, karena kasiyami dahri kan, sebagaimana saum 100 tahun. 1 tahun. Nah, ini kan Syawal itu meningkat dan pembuktian. Makanya luar biasa ya adanya Syawal ba'da Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga adalah takwa sepanjang hayat. Nah, dalam pembahasan ini juga disebutkan terkait dengan pembahasan terkait dengan takwa. Nah, di sini juga memang perspektifnya perspektif tafsir ya, tafsir ijmali. Nah, kemudian di akhir ini yang paling pamungkas ditutup dengan Ramadan yang dirindu. Jadi memang nanti ya di hari-hari terakhir Ramadan itu biasanya kita tuh mengalami perasaan galau ya. Jadi senang, kemudian kita akan menghadapi Idul Fitri ya, bagi yang mudik bertemu keluarga. Tapi teman-teman, ada nggak perasaan dalam hati terbersih kesedihan Ramadan berakhir? Makanya coba kita lihat ya, ada itu postingan-postingan di akhir Ramadan itu terkait dengan kesedihan, kerinduan gitu, dan ingin Ramadan ini terulang kembali. Itu nanti di akhir Ramadan tuh seperti itu. Karena tadi ada rasa bahagia kita akan sampai pada Idul Fitri, hari kemenangan ya, saat kita bisa makan, berbuka, tapi terselip dalam hati perasaan sedih. Nah, ini berkaitan dengan sedih kenapa? Bukan karena akan makan. Harusnya sedih itu dimaknai bahwa bulan yang penuh dengan keagungan telah selesai, gitu kan? Jadi Allah memberikan pahala yang sangat besar itu di bulan Ramadan, itu akan selesai. Kerinduan itu terselip karena itu, gitu ya. Nah, kemudian itu mungkin terkait dengan struktur isi daripada buku Pesona Ramadan ya. Nah, di bagian selanjutnya ya, mengapa terkait dengan keterpesonaan ya? Karena ketika keterpesonaan itu ada ya, kita hadirkan, maka menurut Imam Al-Ghazali ada 3 pengaruh atau signifikansi yang akan dirasakan oleh seorang muslim. Yang pertama, menemukan makna di dalam ibadah. Jadi ibadah itu tidak hampa, tidak kosong dari makna, tetapi memiliki ruh. Karena apa? Keterpesonaan itu mendorong dia untuk kemudian melakukan satu amalan itu. Gitu kan? Kemudian yang kedua, nah, seseorang itu ketika dia memiliki rasa keterpesonaan, dia akan punya motivasi. Nah, motivasi itu apa? Dorongan tadi, dorongan dalam diri, motivasi internal dalam dirinya yang kemudian mendorong dia untuk beramal. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting, menghasilkan konsistensi di dalam ibadah atau di dalam bahasa Al-Quran, inilah yang disebut dengan istiqomah, keberlanjut, gitu kan? Nah, terakhir Ibu, di sini harapan dari penulis terkait dengan adanya buku ini. Pertama, bahwa saya betul-betul berharap, termasuk pada diri saya juga, bahwa Ramadan ini bisa menjadi titik balik perubahan diri. Jadi ketika ada perubahan dalam diri, maka itu adalah dampak bahwa Ramadan itu memberikan satu dampak yang
apa ya, punya impact gitu ya. Sehingga lahirlah amalan-amalan yang lebih baik, lebih produktif setelah Ramadan. Nah, kemudian di sini disebutkan ya, target dari ibadah Ramadan itu kan kalau kita lihat uraian ayat dari 183 sampai 186 ya, yang berujung ayat tentang doa itu ya, kita coba tadaburi apa yang menjadi ujung dari ayat itu. Nah, 183 la'allakum tattaqun. Kemudian di 184 di sana ada apa? Kalimat wa antasumu khairul lakum. Jadi kalaulah manusia itu tahu wa antasumu saum itu khair. Nah, di sini berarti ya orang yang saum itu harus mengetahui khair dari saum itu apa saja. Gitu kan. Wa antasumu khairul lakum. Maka saum itu harus menjadi pilihan karena saum itu khair. Di antaranya kan khair dari saum itu ada sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kemudian di 185 la'allakum tashkurun, dengan saum maka kita berharap menjadi pribadi-pribadi yang lebih bersyukur. Dan yang terakhir la'allakum yarsyudun, dengan saum kita berharap menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Pada akhirnya kita harus selalu meminta menjadi orang-orang yang apa namanya dikekalkan di dalam hidayah. Makanya kita sering berdoa kan, Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah kami mendapat hidayah dari ya rasyudun, ya orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, sehingga target muttaqin wa antasumu khairul lakum tashkurun yarsyudun. Nah, ini menjadi bekal berharga sebetulnya, sangat berharga untuk kehidupan di setelah Ramadan. Maka pada akhirnya 11 bulan sampai nanti bertemu Ramadan itu menjadi bulan atau hari-hari yang terjaga ya, seperti itu. Itu pemaknaan yang Masya Allah ya sangat mendalam sekali. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya sampaikan dan kemudian sudah diuraikan lebih rincinya di buku ini bisa menjadi manfaat lah ya untuk semua, khususnya mungkin bagi saya pribadi selaku penulis. Itu saja mungkin Bu yang bisa disampaikan pada sesi kali ini, pas 1 jam ya. Nah, enggak saya kembalikan kepada Bu Banat. Masya Allah, keren banget ya. Jadi karya Bu Fuzi ini mencoba untuk menggetarkan sanubari kita mengenai pemaknaan dan penghayatan Ramadan. Jadi ketika kita itu melaksanakan ibadah Ramadan bukan hanya dapat haus dan laparnya saja, tapi kelezatan atau ladzah ya di balik ibadah-ibadah mahdoh kita. Kalau boleh saya simpulkan ya Bu Fuzi, buku ini itu kalau ada quote ya, Ramadan from ritual to spiritual. Jadi bukan hanya bagaimana kita lapar, haus, nggak boleh makan, nggak boleh, mohon maaf, berhubungan, menahan emosi dan segala macam. Tapi ini lebih dari itu ya. Jadi bagaimana Ramadan itu ya tadi ya bisa menghasilkan ketakwaan, hidayah dan sebagainya macam. Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan isinya lebih lanjut bisa check out ya di Shopee nih. Sudah ada saya share linknya. Kalau yang teman-teman yang mau pre-order jangan lupa nih buat kakang-kakang teteh yang dapet jadwal sama Bakdu. Nah, ini juga buku ini bisa menjadi referensi nih, Masya Allah. Jadi selain untuk dibaca secara pribadi, menambah keimanan, ini juga bisa bermanfaat ya. Dan nanti ditablikan kembali, disampaikan kembali. Oke, bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada penulis keren kita, boleh saya persilakan satu orang karena sudah jam 5 barangkali. Atau ada gurunda kita, Dr. Roni Nugraha ingin memberikan komentar barangkali boleh. Ya, saya persilahkan untuk yang mau bertanya atau memberikan komentar untuk raise hand. Di kolom komentar, ya. Ini sudah ada dari Farhan Muhammad Arafi nih ya, ini alumni juga nih ya.
Beliau menuliskan, Masya Allah, terima kasih atas kajian ini dan sebagai sarana silaturahmi dan jarak jauh. Pada tahun ini kami diizinkan ibadah Ramadan di Tanah Suci. Mudah-mudahan semua yang ada di Zoom Meet ini menjadi tamunya. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Wah, sekarang lagi padat-padatnya ya. Kang Farhan ya, kemarin berapa ratus ribu orang tuh yang ada di Masjidil Haram ya. Baik, langsung saja ya Ibu. Kata takwa dikaitkan dengan kata saum di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Tapi ibadah di rukun Islam dengan bukan hanya saum, ada salat, ada zakat dan haji atau bahkan ibadah-ibadah lainnya di luar rukun Islam. Pertanyaannya adalah, nah, apakah ketika sholat, apakah orang tidak menjadi orang yang bertakwa gitu? Ketika melakukan zakat, apakah tidak menjadi orang yang bertakwa? Mohon penjelasannya, apakah takwa ini hanya untuk ibadah saum saja? Wah, ini emang Farhana Arafi ini dari dulu itu memang suka otak-atik logika ya, Bu Fuzi ya. Oke, kepada dosen keren kita, Ibu Fuzi, disilahkan untuk menanggapi. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, takwa ini memang secara spesifik Allah sebutkan ya di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 menjadi target atau tujuan dari ibadah saum ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Nah, akan tetapi kalau kita lihat dan teliti lebih jauh, nah kalimat takwa dengan beragam derivasinya itu bisa kita temukan di 258 kali di dalam Al-Qur'an. Dengan kalimat Wow, ya. takin, takwa, yattaqun gitu ya. Dan lain sebagainya. Artinya dengan banyaknya kata takwa di dalam Quran, ini menjadi penjelas bahwa untuk mencapai derajat takwa bukan hanya dengan saum. Kan tetapi nanti coba kita lakukan penelitian lebih jauh ya. Kalimat takwa ini dipadankan dengan amalan apa? Nah, sehingga ketika takwa ini menjadi tujuan, bahwa orang yang bertakwa ini akan mencapai ketakwaan jika wasilahnya dia saum, dia sholat, dia zakat, dan seterusnya. Maka pada akhirnya kan takwa ini adalah sebuah hasil ya dari tempaan ketaatan di dalam ibadah. Makanya Imam Ibnu Katsir itu mendefinisikan kalimat takwa itu sangat sederhana ya, yang paling mudah kita pahami. Takwa menurut Ibnu Katsir adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, gitu kan. Nah, artinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang hati-hati gitu. Dia akan sangat kemudian memilah dan memilih apa yang dia sedang lakukan ini ketaatan apa kemaksiatan. Jadi sekali lagi, saum ini hanya salah satu ya wasilah atau perantara amal yang akan menjadikan seorang itu mencapai derajat takwa. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya, sangat menjawab Bu Fuzi ini ya. Jadi takwa itu derivasinya banyak, bahkan 200-an lebih ya. Jadi banyak jalan menuju takwa. Akan dikaitkan dengan amal masing-masing. Jadi takwa itu berkaitan dengan ibadah berkelindahan satu sama lain. Ya, jadi pertanyaan silogisme dari Kang Farhan ini sudah menjawab ya, Alhamdulillah. Kang Farhan, mohon titip doa di depan Ka'bah agar kami dipanggil kembali menjadi tamunya ya. Dan good luck gue buat Kang Farhan nih kalau misalnya mau ke Haram, dari Haram ke hotel ini udah berjam-jam nih kayaknya ya, karena saking banyaknya jamaah gitu ya. Ya, semoga mabrur ibadah umrohnya. Barangkali teman-teman ada satu lagi yang ingin memberikan ini. Oh iya nih, gurunda kita, Al Mukarram Dr. Roni Nugraha. Kepada beliau disilahkan. Ya, terima kasih. Ini tanggapan aja ya, Bu Banan, Bu Puji. Pertama, tanggapan saya, buku ini bagus loh. Nah, tapi alangkah lebih bagusnya kalau dibaca. Nah, kalau dibaca itu lebih bagus, dan untuk membaca kan harus beli. Nah, jadi kalau menurut hemat saya nih, ini yang hadir, beli dong. Gitu. Insya Allah saya satu, Bu Puji gitu ya. Itu. eh, Nah, jadi nanti kalau sudah semuanya baca, didiskusikan kembali itu akan jauh lebih menarik gitu. Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jadi kalau saya lebih anak yate beli dong eh, apa ya? Berapa Bu Puji harganya Bu Puji?
Iya, Ustaz, di murah Ustaz ya di 50.000. Dan untuk Nah, lima puluh pemesanan ribu. ini kalau di Shopee itu kan ada PO. Nah, boleh ini apa namanya pesan langsung juga sudah ada tersedia di Nah, saya. ya maksud saya kan Lebaran pakai baju beli beli baju baru ya udah daripada beli baju baru mending beli buku baru kan begitu. Nah, Nah, gitu. itu yang pertama. Yang kedua, ini menarik sebenarnya kalau nanti untuk kajian living Quran di mana tadi dipaparkan oleh Bu Puji betapa orang itu melihat Ramadan dengan berbagai halnya, tapi fakta atau kenyataannya menjadi ambivalen gitu, ambivalen. Kuliah dikurangi 15 menit begitu, bahkan ada yang setengah jam, tapi konon kabarnya Ramadan itu bulan yang berlipat ganda pahala. Kalau berlipat ganda pahala kan seharusnya jadi bertambah Bu ya, yang asalnya sejam harus jadi 2 jam kan begitu. Nah ini ada apa sih gitu. Nah ini saya yakin tugas-tugas mahasiswa prodi ilmu Al-Quran untuk menelaah kenapa sih terjadi ambivalensi, katanya dilipat gandakan tetapi amal malah dikurangi begitu. Itu barangkali tanggapan dari saya. Terima kasih Bu Bana dan Bu Puji. Mudah-mudahan agenda ini terus berlanjut ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada gurunda kami atas tanggapan. Berarti ini tanggapan ya Bu Fuzi ya. Tanggapan dari Gurunda, Dr. Roni Nugraha. Bagi teman-teman yang mau check out bukunya, sudah saya lampirkan linknya, link Shopee ini. Alhamdulillah saya juga udah check out. Ayo, siapa teman-teman lain yang ingin digetarkan sanubarinya untuk memaknai Ramadan bukan hanya ritual lapar, menahan lapar dan haus saja, tapi juga bagaimana mengantarkan kita kepada ketakwaan. Uh, Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Puji Perwati telah bersedia untuk Iya. mengisi ya acara kajian Ramadan dengan mereview buku beliau Pesona Ramadan. Sebagai apresiasi Prodi AT ingin menampilkan sertifikat Kang Fajar, sudah ada sertifikatnya? Sebentar saya hubungi dulu. Uh, Iya, Bu, sambil menunggu, izin menginformasikan juga kalau di Shopee itu harus PO ya 5 hari ya. Tapi juga boleh kalau yang berkenan ingin mendapatkan bukunya, nomor admin atau jelas stok yang ada di saya juga ada beberapa lagi. Jika berkenan, silahkan WA saja, gitu ya. Oke, teman-teman yang pengen langsung nih, nggak usah menunggu, nggak usah pre-order, boleh langsung WA ke nomor Bu Fuzi. Insya Allah nanti akan di-share juga. Nomor Bu Fuzi, mohon izin ya, kami akan share di grup Prodi IAT Official. Oke, di sini sudah ada Kang Fajar untuk membagikan sertifikat untuk Bu Fuzi, barangkali. Nah, teman-teman yang ingin apa namanya mendapatkan sertifikat dari acara ini boleh klik link ya di sini sudah saya lampirkan. Tolong jangan sebarkan di grup ya karena ini khusus untuk yang hadir-hadir aja ya. Ya, di sini kami mengapresiasi Ibu Fuzi Purwati MAG karena telah hadir bersukarela untuk membagikan ilmunya, menggetarkan sanubari kita semua mengenai pemaknaan dan penghayatan bulan Ramadan ini ya. Boleh nanti teman-teman membuka ininya juga, membuka kameranya untuk kita foto bersama. Ya, barokallah Bu Fuzi ini dari kolom chat. Kang Fajar mohon di screenshot ya ininya. Teman-teman boleh membuka kameranya untuk kita foto bersama sebagai dokumentasi acara produk kita, review buku Pesona Ramadan oleh Ibu Fuzi Purwati. Oke, boleh dibuka ya foto yang ganteng dan yang cantik ya. Siapkan pose terbaik. Sudah siap Kang Fajar? Oke, dibuka dulu ya. Boleh dibuka kameranya. Teman-teman, tuh, ini ada alumni-alumni yang keren-keren. Kang Ilyas juga ada ya di sini. Terus siapa lagi tuh? Ya, selamat datang kembali ya alumni-alumni. Kita lama nggak berjumpa. Alhamdulillah dengan acara prodi ini kita sekalian mini reuni. Karena Bu Fuji juga adalah alumni kita, Pak Dr. Roni juga alumni kita. Oke,
Tampilkan senyum terbaik. Kita mulai. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Atas nama Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa, mahasiswi, dosen, dan alumni yang telah hadir di acara Ramadan kita. Jangan lupa di minggu depan, insya Allah kita akan ada acara yang nggak kalah menarik juga. Kita akan membahas tentang tafsir Kiai Haji Aceng Zakaria yang akan dibawakan oleh Bapak Farhan. Jadi jangan lupa teman-teman untuk meluangkan waktunya lagi sambil kita ngabuburit. Saya selaku MC dan Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir undur diri. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.